Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat untuk belajar ya, untuk belajar daring. Oke, untuk video kali ini video pembelajaran matematika. Kita sudah masuk ke bab kedua ya. Oke, masih tentang pecahan. Pelajaran ke-1 operasi hitung pecahan, sub pelajaran 2 atau bab kedua perkalian dan pembagian pecahan. Nah, ini balik lagi ke materi 1 perkalian 2 pecahan biasa ya, perkalian 2 pecahan biasa. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalian masing-masing membaca doa yang tertera pada layar ya. Berdoa silakan dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, materi yang akan kita pelajari, ilmu yang akan kita pelajari mudah dipahami dan bermanfaat ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa menyelesaikan perkalian 2 pecahan biasa dengan percaya diri ya. Jika kalian sudah tahu caranya, pasti akan percaya diri menyelesaikan perkalian 2 pecahan biasa. Oke, langsung ke materi perkalian 2 pecahan biasa ya. Oke, untuk cara mengerjakan perkalian 2 pecahan biasa, nah ini berlaku untuk pecahan berpenyebut sama maupun beda ya. Nah, ini kita anggap pecahan ya, kan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Jadi pembilang per penyebut kali pembilang per penyebut, nanti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi caranya mudah seperti itu ya. Jadi nanti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini untuk perkalian. Nah, setelah kalian menyelesaikan hasilnya, perlu diperhatikan nanti dicari FPB-nya ya. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Faktor itu anggota perkalian, persekutuan itu yang sama. Jadi anggota perkalian yang sama yang paling besar. Jika FPB-nya cuma 1 ya, sama dengan 1, maka pecahan biasa tidak bisa disederhanakan. Tapi jika FPB-nya bukan 1 ya, tidak sama dengan 1 atau misalkan 2, 3, 4, dan 5, maka pecahan biasa bisa disederhanakan. Jadi ya intinya kalau FPB-nya bukan 1 aja ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, itu bisa disederhanakan. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, ada soal 1/2 kali 3/4. Maka pengerjaannya 1 kali 3 per 2 kali 4. Oke, 1 kali 3 per 2 kali 4. Itu seperti itu aja ya, seperti itu saja ya, mudah ya. 1 kali 3, 3, 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya 3/8. Nah, 3/8 ini, hasil ini kalian cek dulu FPB-nya ya. Periksa FPB dari 3 dan 8. 3 dan 8. 3 itu, nah kalau untuk pemfaktoran, 3 ini difaktorkan. Caranya, perkalian yang hasilnya 3 berapa kali berapa. Nah, kita mulai dari 1 ya, yaitu 1 kali 3. 1 kali 3 kan 3 ya. Nah, ada nggak perkalian yang lain yang hasilnya 3? Misalkan 2. Kita mulai dari 1. 2 kali berapa sebenarnya 3? Tidak ada. 3 kali berapa sebenarnya 3? Kali 1 ya, balik lagi ke sini. Ya udah, jadi perkaliannya atau pemfaktorannya cuma 1 kali 3 saja. Gitu ya. Nah, sekarang ke 8. 8 itu
perkalian berapa, mulai dari 1 ya, jadi 1 kali 8 yang hasilnya 8. 1 kali 8 8. Nah 2 ada nggak dikali berapa sama dengan 8? Ada, 2 kali 4 ya. Jadi pokoknya perkalian yang hasilnya 8 gitu. 3 ada nggak? Tidak ada ya. 3 kali berapa hasilnya 8? 4 sudah ada, balik lagi sini. Nah kalau sudah balik lagi ke sini berarti ini udah selesai ya, karena 2 kali 4 atau 4 kali 2 sama saja, hasilnya 8. Nah ini pemfaktoran dari 3 dan 8. Hasil faktor dari 3 itu 1, 3 ya, 1,3 ya, 1, 3. Hasil pemfaktoran dari 8 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Nah kalau sudah dibuat seperti ini, mana yang sama faktor yang mana yang sama, 1 dan 1 ya. Nah tidak ada yang lain, 2 tidak ada, 4 tidak ada, 8 tidak ada, 3 juga tidak ada ya. Nah perlu diperhatikan tadi, jika FEB sama dengan 1 maka pecahan biasa tidak bisa disederhanakan. Nah ini FEB nya 1, FEB sama dengan 1 artinya pecahan 3/8 tidak bisa disederhanakan. Jadi 3/8 ini adalah hasil akhir ya, karena tidak bisa disederhanakan. Jadi untuk menyederhanakan pakai FEB ya. Kalau kemarin KPK itu fungsinya untuk menyamakan penyebut, tapi kalau FEB ini fungsinya untuk menyederhanakan. Karena FEB nya 1 berarti dibagi 1, 3 bagi 1 3, 8 bagi 1 tetap 8, makanya ini tetap. Oke lah, bagaimana kalau misal FEB nya bukan 1 Pak? Nah kita lihat ke contoh kedua. Oke, contoh kedua, 1/2 kali 2/3. Sama cara pengerjaannya, 1 kali 2 sama 2 kali 3 ya. 1 kali 2 untuk pembilangnya, untuk penyebutnya 2 kali 3. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, jadi hasilnya 2/6. Nah 2/6 ini bisa disederhanakan tidak? Ya, kita cek atau periksa dengan FEB 2 dan 6. FEB dari 2 dan 6. Kita faktorkan 2. Hasil pemfaktorannya berapa? Perkalian yang membentuk hasilnya itu 1 kali 2. Terus 2 kali berapa? Nah ini udah balik lagi ke sini. Berarti kalau sudah balik lagi cukup ini ya. Terus 6 itu 1 kali 6. Terus 2 kali 3 ya. 3 kali. Nah ini balik lagi sudah 3 kali 2 kan. Nah, berarti ini hasil perkalian yang menghasilkan 6 hanya 1 kali 6 dan 2 kali 3. Enggak ada perkalian yang lain yang hasilnya 6. Jadi cukup ini. Faktorisasinya dari 2 itu 1 dan 2. Yang 6-nya 1, 2, 3, 6 ya. 1, 2, 3, 6 ya. Nah, faktor yang samanya 1 sama 2 ya. Oke, lihat. Perhatikan lagi aturannya ya. Jika FEB-nya bukan 1, maka pecahan biasa bisa disederhanakan. Nah, di sini FEB faktor yang sama, yang paling besar kan di sini 2. Maka FEB-nya sama dengan 2 ya. Artinya pecahan 2/6 bisa disederhanakan karena FEB-nya sama dengan 2 atau tidak sama dengan 1 ya. Paham ya? Nah, FEB-nya sama dengan 2 berarti pembaginya 2 untuk menyederhanakan 2/6. Kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 6 bagi 2 karena FEB-nya 2 ya. Berapa sama dengan 2 bagi 2 itu 1, 6 bagi 2 itu 3, berarti 1/3. Jadi 2/6 ini disederhanakan dengan FEB-nya sama dengan 2, hasilnya 1/3. Nah ini hasil akhirnya ya. Oke, silakan kalau belum paham dibalik penjelasan ini ya. Contoh 1 yang tidak bisa disederhanakan, contoh yang kedua bisa disederhanakan.
Oke, untuk tugas matematika silakan dikerjakan. Ada 10 nomor nih, ada soal yang bisa disederhanakan, ada yang tidak ya. Jadi dicek FPB-nya. Jadi kerjakan dengan mengecek FPB-nya juga ya. Pokoknya kerjakannya seperti yang dicontoh, contoh 1 dan contoh 2. Baik, itu saja. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'lamtani fardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai belajar materi hari ini untuk matematika. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, kirim ke WA jika sudah selesai ya. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.